Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Putra Rofi dengan NIM 15122000210. Saya di sini sebagai konselor. Halo, perkenalkan saya Jonita Chandra Karolin dengan NIM 15122000251. Di sini saya berperan sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membacakan prolog masalahnya. Dalam sebuah keluarga, sangatlah dibutuhkan kasih sayang dan perhatian, terutama pada orang tua, lebih memberikan perhatian pada anaknya, agar anak tersebut merasa dipedulikan dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merusak akidah anak tersebut. Terlebih lagi, pada orang tua yang sama-sama melakoni dunia kerja, tidak melupakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk anaknya. Dalam proses konseling ini, ada seorang mahasiswi yang memiliki masalah terkait dengan kedua orang tuanya. Karena pada saat di rumah, konseling ini merasa bahwa dirinya itu kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang terjadi itu pada waktu SMP sampai sekarang. Ketika konseling ini sering mengajak orang tuanya untuk mengobrol, tetapi dengan orang tuanya selalu meminta untuk ditunda, dan juga orang tuanya itu terlalu sibuk dengan kerjanya sehingga tidak ada waktu dengan keluarga, terutama pada konseling. Kenalin, namanya Kak Nita. Dia berada di dalam keluarga yang cukup mampu. Tetapi Kak Nita merasa sangat sedih karena Kak Nita ini kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Kak Nita mendatangi psikolog untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya. Assalamualaikum. Oh iya, Kak. Waalaikumsalam. Silakan dulu, Kak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, Kak. Sebentar saya ambilkan minum terlebih dahulu ya. Silakan, Kak, diminum. Baik Pak, terima kasih. Saya minum ya Pak. Perjalanan menuju ke sini tadi emang jauh sih Pak, dan cuaca di luar panas. Apalagi tadi itu lalu lintasnya ya sedikit macet. Emang kakak dari mana? Kebetulan tadi saya habis dari Surabaya Pak, langsung menuju ke sini. Jauh ya, Kak, dari Surabaya. Padahal ini di Sidoarjo loh, Kak. Iya Pak. Emang kakak menuju ke sini dengan siapa? Sendirian aja atau bersama teman? Saya tadi ke sini bersama teman saya Pak. Emang temannya di mana sekarang, Kak? Iya Pak, teman saya tadi nunggu di luar. Tadi katanya sih dia mau cari minum, sekalian nunggu saya di luar Pak. Oh iya. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Jonita, Bapak bisa panggil saya Kak Nita. Kalau nama saya Mukhtar, kakak bisa panggil saya Pak atau Mas juga boleh. Salam kenal ya, Kak. Bagaimana kalau saya panggil Bapak Pak Mukhtar saja? Iya, Kak, boleh. Kakaknya jauh-jauh dari Surabaya ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi gini, saya mendapatkan rekomendasi dari teman saya untuk datang ke sini. Ya kebetulan saya juga lagi ada masalah pribadi, siapa tahu dengan datangnya saya ke sini saya dapat bercerita dan
dapat memecahkan masalah dari saya gitu Pak. Kak Nita sudah paham kan datang ke saya untuk apa? Iya Pak, saya sudah paham apa tujuan saya untuk kesini. Jadi gini Kak, sebelum masuk ke proses konseling, saya akan menjelaskan bagaimana proses konseling itu seperti apa. Sebelumnya, saya mau berterima kasih dulu kepada Kak Nita karena sudah mendatangi saya. Nah, di dalam proses konseling ini ada hubungan profesional. Jadi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Saya telah memegang gelar psikolog dalam bidang psikologi klinis. Saya juga lulusan dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu, saya juga menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Surabaya. Saya juga di sini mempunyai surat izin resmi, sertifikat resmi dari HIMSI dengan memegang konseling kesehatan. Dalam konseling ini sudah pasti akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Kak Nita nggak perlu khawatir kalau kerahasiaannya itu bocor atau gimana. Nah, untuk proses konseling ini biasanya saya berikan waktu 30 sampai 40 menitan tiap kali pertemuan. Jadi, apakah Kak Nita bersedia untuk dikonseling? Iya Pak. Apakah ada pertanyaan untuk saya sebelum proses konseling ini dimulai? Maaf Pak sebelumnya, apakah saya boleh bertanya? Iya Kak, silakan. Kira-kira bagaimana ya Pak kalau misalkan pada pertemuan kali ini lebih dari waktu yang sudah Bapak Muhtar tentukan? Jika waktu konseling sudah berakhir dan kakaknya belum cukup, lebih efektifnya itu kita akan menjadwalkan di lain hari, karena kalau langsung diteruskan nanti kurang efektif Kak. Iya Pak, baik. Jadi nanti saya akan mengidentifikasi dulu masalah Kak Nita seperti apa. Jika saat sesi konseling ini saya rasa belum cukup untuk membantu Kak Nita menemukan jalan keluarnya, maka saya akan menjadwalkan sesi konseling ini di lain hari. Iya Pak, baik, saya sudah paham. Oh iya Pak, untuk mengenai biaya administrasinya bisa tolong Bapak jelaskan? Untuk mengenai administrasi, nanti Kak Nita bisa langsung ke biro administrasi. Nanti sama pihak biro akan dijelaskan bagaimana biaya administrasinya. Bagaimana kabar kakak pada hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah, saya juga ikut senang kalau kabar kakak hari ini baik. Bagaimana kabar dari orang tua Kak Nita? Alhamdulillah kabar kedua orang tua saya juga baik Pak, tapi mereka ya begitulah sibuk dengan pekerjaannya. Apakah hubungan Kak Nita dengan orang tua itu baik-baik saja? Kalau dibilang baik sih sebenarnya tidak baik-baik saja sih Pak. Oh, oke. Ada apa Kak? Nampaknya kakak sedang bersedih juga. Hubungan saya dengan kedua orang tua saya itu sedikit renggang Pak sebenarnya. Emang hal apa yang membuat Kak Nita berpikir bahwa hubungan Anda dengan orang tua Anda itu renggang? Ya saya ini merasa bahwa kedua orang tua saya itu kurang memberikan perhatiannya kepada saya Pak, dan rasa kasih sayangnya juga kepada saya karena mereka itu terlalu sibuk bekerja, jadi mereka kurang memberikan waktunya bersama saya Pak. Oke, saya paham apa yang Anda rasakan sekarang. Kalau boleh tahu, Kak Nita bisa ceritakan hal seperti apa yang membuat Kak Nita menganggap bahwa orang tua Anda kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Anda? Jadi begini Pak, hal yang saya rasakan ketika
saya ini ingin menghabiskan waktu dengan kedua orang tua saya. Namun mereka itu selalu mementingkan urusan mereka masing-masing, sehingga saya sebagai anak ini merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua saya, Pak. Oh, jadi hal yang membuat Anda kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua itu orang tua Anda sibuk dengan urusannya masing-masing. Iya, Pak, betul seperti itu. Kalau boleh tahu, apa kesibukan orang tua Anda sehingga membuat mereka kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Anda? Papa saya itu bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Kalau ibu saya itu tidak bekerja, Pak. Tetapi ibu saya juga menjadi pengurus organisasi di kantor papa saya bekerja, Pak. Oh, oke. Kalau boleh tahu, apakah permasalahan yang Kak Nita hadapi itu dirasakan akhir-akhir ini atau gimana? Sebenarnya sih, Pak, saya merasakan hal seperti ini sejak saya duduk di SMP, dan hingga sekarang saya juga merasakan hal seperti ini, Pak. Oh, lumayan lama juga ya, Kak. Anda mengalami permasalahan ini dari SMP sampai sekarang. Iya, Pak, ya seperti itulah. Cukup lama saya merasakan seperti ini. Apakah Anda merasa permasalahan ini mengganggu di kehidupan sehari-hari Anda? Kalau mengganggu kehidupan saya sih sebenarnya tidak mengganggu, Pak. Cuma ya saya sedikit iri sih. Sebagai seorang anak, saya tuh pengen mempunyai kedekatan dengan kedua orang tua saya. Saya juga iri melihat teman-teman saya yang mereka itu bisa berbagi waktunya gitu dengan kedua orang tuanya, bahkan kayak layaknya seorang teman gitu, Pak. Sedangkan saya tidak. Saya pernah, Pak, waktu itu saya ngajak kedua orang tua saya untuk sekedar jalan-jalan, nonton film ataupun makan gitu, Pak. Tapi kedua orang tua saya tuh ya menolak gitu untuk pergi bersama saya. Dan orang tua saya juga sempat bilang, Pak, kalau misalkan saya bisa, kalau misalkan mau cari makan atau nonton film bersama teman saya. Padahal kan saya kan ingin menghabiskan waktu dengan kedua orang tua saya, Pak. Saya pengen mempunyai kedekatan dengan kedua orang tua saya, Pak. Itu yang saya mau. Tapi nyatanya kedua orang tua saya itu lebih mementingkan kerjaannya dibandingkan meluangkan sedikit waktunya bersama saya. Saya paham apa yang Anda rasakan sekarang. Kalau gitu, Kak Nita boleh minum air dulu biar agak sedikit tenang. Baik, Pak. Oke, gimana Kak Nita? Udah mulai sedikit tenang? Harus nangis? Iya, Pak, saya mulai sedikit sudah tenang. Oke. Apakah Anda pernah berusaha untuk membicarakan hal ini dengan orang tua Anda? Saya sudah sering berusaha untuk membicarakan hal ini kepada kedua orang tua saya, Pak, sebenarnya. Lalu tanggapan dari orang tua Anda itu seperti apa? Ya, orang tua saya hanya menjawab bahwa mereka itu ada kesibukan yang sedang mereka kerjakan, Pak. Seperti yang saya bilang pada awal tadi, contoh kecilnya saja, waktu saya ngajak kedua orang tua saya untuk menghabiskan waktu bersama saya, mereka tuh malah meminta saya untuk keluar bersama teman saya. Ya memang betul, saya bisa keluar dengan teman-teman saya. Namun kan yang saya butuhkan itu waktu bersama kedua orang tua saya, menghabiskan waktu bersama kedua orang tua saya lah, Pak, intinya. Mereka malah meminta saya keluar bersama teman saya. Hal itu yang membuat saya itu merasakan bahwa orang tua saya itu tidak memperdulikan saya. Saya merasa bahwa orang tua saya itu tidak peduli dengan saya gitu. Ya, jadi hal itu, Pak, yang membuat saya itu merasakan
kurangnya perhatian dan kasih sayang kepada orang tua saya gitu. Padahal kan sebagai anak saya juga ingin sekali memiliki kedekatan dengan kedua orang tua saya. Jadi, jawaban dari orang tua Anda sibuk dengan pekerjaannya. Iya Pak, betul. Tapi apakah saya salah ya Pak jika saya ingin merasakan kedekatan dengan kedua orang tua saya layaknya orang tua dengan anak? Tidak salah Kak Nita, karena hal itu sangat wajar dan semua orang atau anak berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Berarti saya juga berhak kan Pak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua saya? Iya Kak Nita, berhak mendapatkan perhatian dari mereka, tapi harus bisa saling mengerti satu sama lain dengan kedua orang tuanya dan semuanya dibicarakan dengan baik. Lalu, apakah Kak Nita sudah memiliki gambaran hal apa yang harus Kak Nita lakukan setelah ini? Iya Pak, mungkin setelah ini yang akan saya lakukan, saya akan lebih membangun kedekatan dengan kedua orang tua saya, dan saya juga akan membangun komunikasi yang lebih intens dengan kedua orang tua saya. Seperti mungkin saya bisa memulai percakapan dengan mengenai perkuliahan saya atau pertemanan saya. Ya bagaimanapun juga, kemanapun saya pergi pasti kembalinya kepada kedua orang tua saya, Pak. Saya paham apa yang Anda pikirkan, tetapi saya yakin bahwa Kak Nita pasti bisa membangun komunikasi dengan orang tua Kak Nita, dan dicoba terlebih dahulu berkomunikasi dengan baik terhadap kedua orang tua, seperti berbincang mengenai kegiatan kuliah di saat makan bersama dengan keluarga. Setelah proses konseling ini berlangsung, bagaimana perasaan Kak Nita? Untuk perasaan saat ini, saya sedikit merasa lega Pak, karena saya sudah bercerita tentang apa yang saya rasakan dan juga tentang permasalahan apa yang sedang saya alami. Oke, Kak Nita, jadi Kak Nita ini memiliki permasalahan dengan orang tua Kak Nita, yang dimana Anda merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, yang dimana orang tua Anda ini dengan segala argumen dan segala alasan itu sibuk dengan pekerjaannya. Oke. Sementara ini, apakah masih ada yang disampaikan? Saya kira kali ini sudah cukup Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah bersedia mendengarkan cerita saya. Bapak sudah Dalam sesi konseling yang kedua ini, bersedia untuk konseling datang kepada mendampingi saya konselor dalam karena sesi ia konseling merasa ini. bahwa hubungan konseling dengan kedua orang tuanya mulai membaik. Konseling memutuskan untuk datang ke psikolognya untuk mengkonfirmasi atas perkembangan yang dialami oleh konseling. juga nggak apa-apa kan? Enggak Pak, sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Baik Kak, silakan saya antar ke ruangan. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Kak. Terima kasih. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Nita. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Bagaimana perjalanan Kakak ke sini? Apakah lancar atau macet atau gimana? Seperti biasa Pak, Surabaya Sidoarjo ya kayak gitu. Sedikit macet dan panas cuacanya. Kalau boleh tahu Kakak habis dari mana? Dari rumah atau dari mana?
Kebetulan saya tadi habis pulang kampus Pak, terus saya lanjut perjalanan ke sini. Bagaimana kegiatan perkuliahan kakak tadi? Lancar atau gimana? Perkuliahan saya lancar sih Pak, cuman ya sedikit sibuk karena menjelang ujian akhir semester ini. Oh begitu ya, semoga ujian akhir semester kakak diberi kelancaran ya. Iya Pak, amin, terima kasih. Kalau boleh tahu, bagaimana kabar dari orang tua Kak Nita? Alhamdulillah kabar dari kedua orang tua saya juga baik Pak. Tadi saya juga mau menuju ke sini, saya juga ngasih kabar sama kedua orang tua saya. Oh alhamdulillah Kak, sekarang hubungan kakak Nita dengan orang tuanya sudah mulai membaik ya. Alhamdulillah Pak, hubungan saya dengan kedua orang tua saya sedikit membaik. Namun ya masih ada yang membuat sedikit mengganjal di hati saya Pak. Kalau boleh tahu Kak, sedikit mengganjal itu seperti apa Kak? Boleh kakak ceritakan? Kemarin saya sudah menerapkan apa rencana saya yang akan saya lakukan setelah konseling hari pertama kemarin. Tapi ya itu hal yang membuat saya mengganjal. Sebenarnya waktu saya mencoba untuk bicara lagi kepada kedua orang tua saya, awalnya mereka itu ya masih sedikit cuek dan acuh gitu Pak. Namun lama-kelamaan saya mencoba terus berusaha untuk ngobrol sama mereka gitu. Makin lama mereka sedikit terbuka kepada saya, dan hubungan saya dengan kedua orang tua saya sudah bisa dikatakan membaik. Dan kebetulan saya kan di Surabaya itu ngekos Pak, dan minggu kemarin saya tuh sempat pulang ke Magetan. Ya bentuk perhatian dari orang tua saya rasakan tuh, biasanya kalau misalkan saya pulang yang jemput itu kan teman saya. Kemarin itu nggak tahu tiba-tiba mama saya tuh telepon saya dan bilang kalau misalkan mau jemput saya gitu. Dan sepulang dari jemput saya dari stasiun, mama saya ngajak saya untuk mencari makan di luar Pak gitu. Dan ya hal kecil yang sejujurnya membuat saya tuh senang gitu Pak. Mulai bisa meluangkan waktunya untuk menjemput Anda di stasiun dan juga mengajak Anda makan bersama. Oke. Ya cukup baik kalau dari saya itu Kak. Tapi apakah itu saja yang kakak rasakan? Iya Pak, betul. Jadi kan sebelumnya kan kedua orang tua saya tuh kayak paling anti kalau buat keluar sama anaknya ya. Dan dari kemarin itu saya sudah merasakan perubahannya Pak. Dari contoh lain sih belum ada Pak, cuman ya hal itu yang saya bilang lebih membaik dibandingkan kemarin gitu. Oh iya Pak, ada lagi, kemarin waktu di rumah sempat sih mama saya itu menanyakan gimana kuliah saya, terus kayak menanyakan apa uang saku saya masih, ya seperti itulah Pak, contoh perhatian kecil. Padahal sebelumnya tuh kayak nggak pernah gitu Pak. Oh jadi begitu ya Kak. Kalau begitu itu juga lumayan bagus sih Kak buat perkembangan yang kakak lakukan dengan orang tua Anda. Bagaimana perasaan kakak setelah kedua orang tua Kak Nita mulai mengalami sedikit perubahan yang awalnya cuek, dan sekarang sudah sedikit mendekatkan diri dengan Kak Nita? Tentunya perasaan saya sedikit senang ya Pak, karena kedua orang tua saya mulai berusaha untuk meluangkan waktunya kepada saya. Dari yang awalnya cuek sekali, dari yang awalnya sama sekali tidak meluangkan waktunya dengan saya, sekarang mulai mau meluangkan waktunya. Itu membuat saya sedikit senang sih Pak gitu. Walaupun masih dengan hal-hal kecil saja yang orang tua saya berikan perhatian kepada saya gitu.
Saya paham apa yang Anda rasakan, dan saya juga ikut senang juga dengan perubahan yang kakak alami saat ini. Itu lalu setelah ada perubahan ini, apa langkah kakak selanjutnya untuk kedepannya? Jadi yang akan saya lakukan setelah ini mungkin sama seperti di awal, saya akan terus berusaha mendekatkan diri saya dengan kedua orang tua saya. Saya juga terus membangun komunikasi yang lebih intens dengan kedua orang tua saya, karena saya rasa dari apa yang saya lakukan kemarin, orang tua saya sedikit memberikan perubahan gitu Pak. Jadi mungkin kalau saya sering mendekatkan diri lagi, mungkin akan lebih banyak perubahan dari kedua orang tua saya, dan kedua orang tua saya juga sedikit membuka dirinya kepada saya. Alhamdulillah, berarti untuk perkembangan kakak saat ini udah mulai bagus ya kak ya. Oke, ya kak, silakan diminum dulu kak. Silakan diminum kak. Terima kasih Pak. Ya, nyantai dulu aja nggak apa-apa. Relax. Bagaimana sekarang, udah mulai lega? Sudah Pak. Oke, alhamdulillah. Oh iya kak, apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Iya Pak, sudah cukup lega, dan saya rasa sudah cukup sih Pak. Oke kak, berarti saya anggap untuk sesi konseling ini udah selesai. Baik kak, gimana untuk mengisi data dulu? Nama kakak, dapat tanggal lahir, umur ya. Terus tantangan di sebelah sini kak ya, sebagai konseling. Iya baik Pak. Baik Pak, sudah saya isi biodatanya tadi. Iya, terima kasih. Baik, sesi konseling ini saya tutup. Kalau ada hal yang ingin kakak sampaikan lagi, nanti bisa kita adu jadwal untuk konseling berikutnya ya kak ya. Oke, terima kasih. Untuk datanya saya simpan kak ya, sesuai Baik, dengan Pak. aturan yang berlaku. Oke. Baik Pak. Ya. Baik Pak, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan cerita saya untuk kesekian kalinya. Ya kak, sama-sama. Saya izin untuk pamit dulu ya Pak. Iya, terima kasih. Oke kak.